Ya, Salam. Anda bersama dengan program PPKM, yaitu Percaya Pasti Kristus Menolong. Dan hari ini masih berhubungan dengan apa yang disampaikan kemarin di episode yang pertama, dan kita memasuki episode yang kedua. Episode yang pertama kita membahas tentang supaya hidup kita jangan dimanfaatkan oleh iblis. Dan tentu setiap hidup kita harus dimanfaatkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang punya kepentingan dengan hidup kita. Biarlah Tuhan yang memanfaatkan hidup kita. Sehingga kita akan melihat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan segala sesuatu yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, saya tertarik untuk membahas di dalam Kisah Para Rasul pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan yang 10. Tapi saya tidak akan baca semua, saudara. Saya akan baca ayat yang kedua. Di situ dikatakan ada seorang laki-laki yang lumpuh. Saya bacakan lebih lengkapnya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Setiap hidup kita memang harus punya tujuan. Tapi saudara, di dalam kisah ini, orang yang lumpuh itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling dia. Sehingga orang yang lumpuh itu tiap-tiap hari harus diusung hanya untuk mendapatkan sedekah. Hanya untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang akan masuk ke dalam bait Allah. Saudara, ini bicara tentang dimanfaatkan. Kenapa orang yang mengusung itu memanfaatkan orang lumpuh? Karena orang yang mengusung itu selalu mencari keuntungan dari keberadaan orang lumpuh itu. Dan tentu kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Dan orang yang mengusung itu memanfaatkan kelumpuhan daripada orang itu. Dan tentu ada permufakatan, mereka akan berbagi untung. Jika mendapat sekian, mereka akan berbagi. Dan inilah yang terjadi di dalam hidup kita. Seringkali keadaan, situasi dimanfaatkan oleh iblis untuk mengusung kita, sehingga kita tidak memiliki pengharapan yang besar akan Tuhan. Kita tidak memiliki pengharapan akan tentang kemuliaan Tuhan. Selalu kita dimanfaatkan oleh situasi, lalu yang kita dapat itu tidak besar, hanya kecil saja yang kita dapat. Karena memang jatahnya namanya pengemis, saudara. Itu tidak akan pernah menerima uang yang besar. Dan tentu hanya ukuran uang yang kecil. Nah, seringkali manusia itu ada di dalam keadaan yang seperti itu. Dimanfaatkan oleh keadaan, oleh situasi. Sehingga kita itu diusung tiap-tiap hari. Berada di dalam kelemahan kita. Ada di dalam ketidakberdayaan kita. Sehingga senantiasa kita berharap kepada sesuatu yang menurut kita sekarang yang kita butuhkan. Itu yang kita butuhkan. Padahal Tuhan menyiapkan berkat yang besar dalam hidup kita. Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dengan cara Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Tapi ingat saudara, ketika Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita, kita harus ada di dalam rencana Allah. Kita harus ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Dan tentu saudara, kita belajar supaya hidup kita tidak diusung karena kelemahan kita. Memang Tuhan mengerti kelemahan kita. Tuhan mengerti ketidakberdayaan kita. Tapi ketika hidup kita memilih untuk dibawa oleh Tuhan atau diusung oleh Tuhan, saya percaya Tuhan akan bawa hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Tapi berapa banyak seringkali kita menyerah dengan keadaan kita. Lalu akhirnya saudara, keadaan itu yang mengusung kita. Dan kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang besar. Nah, hari ini saudara belajar untuk bisa melihat. Nah, di sini dikatakan, saudara, di ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Saudara, artinya apa? Artinya orang lumpuh ini selalu melihat apa yang dilihat oleh manusia. Mungkin orang lumpuh ini berkata, ini ada Simon Petrus, mungkin mereka memiliki uang, mereka akan memberikan sedekah.
Nah, cara pandang ini, saudara, yang seringkali dimiliki oleh orang-orang yang terlalu khawatir dengan keadaan, terlalu khawatir dengan situasi, sehingga cara pandangnya selalu melihat menurut ukuran manusia. Nah, hari ini, saudara, firman Tuhan tidak panjang, tapi mari renungkan, biarkan saudara ada di tangan Tuhan. Mungkin hari ini saudara sama seperti orang lumpuh yang ada di gerbang bait Allah. Saudara mungkin tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, tapi saudara berserah diri kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memanfaatkan hidup kita. Sebab Tuhan bisa melakukan keajaiban. Dari apa yang tidak ada, Tuhan bisa buat menjadi ada. Itulah mujizat di dalam hidup kita. Dan orang-orang yang mau berserah di tangan Tuhan, orang-orang itulah yang akan melihat mujizat di dalam hidupnya. Kemuliaan di dalam hidupnya. Jadi dua pilihan, apakah saudara mau dimanfaatkan oleh keadaan dan situasi hidupmu, atau saudara mau dimanfaatkan oleh Tuhan. Mari keluar dari cara berpikir yang salah. Saudara punya iman, percaya bahwa Yesus akan senantiasa melakukan yang terbaik di dalam hidupmu. Dan saya percaya kalau saudara orang-orang yang dimanfaatkan oleh Tuhan, saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia. Sebab saudara akan menjadi orang-orang yang kuat untuk menghadapi apapun. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.